Shalom Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap dalam Tuhan Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan melaksanakan setiap aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes Injil Yohanes 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Di bawah perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau berbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini Gotong mau membahas tentang roti yang hidup itu. Roti yang hidup itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang roti, Gotong sering sekali, atau entah Bapak Mama Saudara semua atau cuman saya saja yang sering mengaitkan pembicaraan tentang roti itu saat-saat perjamuan, atau mau diadakan perjamuan saja baru kita berbicara tentang roti dan temannya yakni anggur.
Hari ini Kotong diundang untuk membaca dan merenungkan terkait roti yang hidup itu dengan sisi yang cukup berbeda, bukan sisi di mana saat Tuhan ada dalam pesta perjamuan atau mengadakan perjamuan atau hendak melakukan perjamuan, tetapi di saat Yesus ada di tengah-tengah muridnya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Kotong beberapa kali membahas tentang penampakan Yesus Kristus, tentang kedatangan Yesus Kristus yang mewujud nyatakan bahwa dia telah bangkit, dia telah hidup di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah-tengah jemaatnya. Hari ini Kotong masih terus dihadapkan dengan satu bentuk kenyataan di mana Yesus Kristus telah bangkit dan ia adalah roti yang hidup itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini, di pagi yang indah ini, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kehidupan setiap para murid, setiap mereka yang percaya kepada Tuhan di masa itu, yang memberikan dalam tanda kutip mereka memberikan diri mereka untuk mempercayai Tuhan, tetapi kenyataannya mereka bukan dengan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, tetapi ada maksud-maksud tersembunyi di mana mereka mempercayai Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sama seperti bangsa Israel pada masa itu, di masa-masa pencobaan yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka untuk membuktikan, untuk mewujud nyatakan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka satu pencobaan di mana mereka harus mengelilingi mereka harus berputar-putarnya untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka diberikan mana atau roti dari sorga atas permintaan dari Musa kepada Yesus Kristus, kepada Allah, untuk memberikan mereka satu pengasihan dengan memberikan mereka mana dari sorga atau roti dari sorga. Ternyata hal itu tidak membuat mereka berubah pemahaman, berubah pola pikir mereka terhadap roti yang hidup itu, atau Kotong bisa sebut bahwa roti yang hidup itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka, atau mereka hanya bekerja untuk sesuatu yang benar-benar menghasilkan untuk kehidupan sementara mereka di muka bumi ini. Mereka hanya menyibukkan diri untuk menjaring sesuatu yang sebenarnya Kotong tahu bahwa hanya untuk menyenangkan Kotong pun diri secara sementara, secara. Lalu apa bedanya setiap kita yang juga bekerja untuk Allah dalam tanda kutip, tetapi hanya berfokus pada apa yang diterima oleh kita? Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini bukan menjadi pengalaman kehidupan orang lain, tetapi menjadi pengalaman hidup pribadi saya. Selama bekerja sebagai seorang calon pendeta atau calon vikariat di Kemit, saya sering sekali melihat bahwa diri saya yang awalnya berkomitmen untuk bekerja untuk Tuhan berujung pada fokus untuk mencari makan, mencari hidup, mencari kepuasan di dalam pelayanan itu sendiri. Tentu itu suatu tindakan yang sebenarnya tidak pantas untuk dicontoh, tetapi kan saya sering sekali menjadikan itu satu alasan untuk saya tetap dihargai, saya tetap disegani dan sebagainya, karena bekerja untuk Allah, ya kan? Bekerja untuk Allah, ya kan? Tetapi sebenarnya yang mau diberikan
atau mau diberitahukan Allah bagi kehidupan saya, kira-kira ini saya mulai menyadari bahwa dalam setiap karya hidup Allah yang dihidupkan melalui diri saya adalah saya dimampukan untuk bekerja dalam berbagai aspek kehidupan, bekerja di dalam berbagai bidang kehidupan pelayanan di dalam gereja itu sendiri, dan saya semakin diperkaya dengan pengetahuan, diperkaya dengan hubungan sosial, hubungan emosional dengan rekan-rekan sepelayanan, dengan teman-teman, dengan saudara, dengan sahabat, dan sebagainya. Jadi diperkaya itu bukan soal finansial atau yang mengenyangkan saat ini saja, tetapi yang benar-benar menghidupkan ketong sampai kepada masa di mana kita bertemu dengan Tuhan. Jadi ketong bukan hanya memandang Tuhan itu sebagai yang memberikan berkat terus, ya ketong mau dekat dengan Tuhan karena Tuhan yang kasih makan. Bukan hanya seperti itu, tetapi ketong memandang Tuhan sebagai benar-benar roti yang hidup itu. Jadi itu bukan sebagai suatu kewajiban saja, tapi sebagai satu bentuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam ketempung kehidupan. Jadi ketong bukan hanya terus-terusan melihat, oh ketong berdoa supaya ketong dapat makan, oh ketong bekerja untuk Tuhan supaya ketong dapat makan. Bukan ketong harus merubah pola pikir ketong semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan mengatur pola pikir bahwa apa yang ketong kerjakan akan mendatangkan berkat bagi ketempung hidup. Bukan soal makanan, tetapi soal kehidupan selanjutnya. Jadi bukan hanya soal mendapatkan berkat, tetapi soal menjadi berkat dimanapun ketong berada. Itu yang sebenarnya Tuhan mau menyatakan bagi ketong bahwa Dia adalah roti yang hidup. Harusnya ketong yang memakan roti itu, atau ketong yang tiap hari mendengarkan firman itu, menjadi hidup atau menjadi berkat dimanapun ketong berada. Jadi bukan hanya ketong yang dikenyangkan, tetapi setiap orang yang mendengarkan atau setiap orang yang ada di sekitarnya ketong menerima pancaran kasih Tuhan atau menerima roti yang hidup itu. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai seorang calon pendeta, sebagai seorang calon vikariat, punya banyak hal yang digumuli bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya saya, tetapi Bapak saudara semua. Tetapi melalui firman hari ini, saya senantiasa terus dan menerus disadarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan yang hidup itu harusnya benar-benar hidup di dalam diri saya dan Bapak saudara semua, dan harusnya diwujud nyatakan melalui setiap kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebab kita terlebih dahulu telah diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup pembacaan firman Tuhan ini dan renungan ini dengan satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan di dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami yang terbata-bata tentang firman Tuhan ini, kami senantiasa memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, biarlah melalui apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan pribadi lepas pribadi kami, keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, usaha kami, pendidikan, pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami,
kami yang masih dalam tahap ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, ujian skripsi, kami yang sementara berproses untuk mencari pekerjaan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami yang sementara sakit, kami yang sementara berproses untuk memulihkan diri dari sakit penyakit, kami yang dalam kondisi duka cita, kami yang dalam keadaan syukur, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami dengan berkat, dan kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa.